Saudara dan saudari yang terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Injil hari ini adalah bagian dari kritik panjang Yesus kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Penginjil Lukas dan Markus hanya menyebutkan beberapa ayat dari kritik ini yang ditujukan kepada pemuka agama pada masa itu. Hanya Injil Matiuslah yang memiliki uraian yang lebih panjang. Teks yang sangat berat ini memberi kepada kita gambaran sekilas tentang polemik antara masyarakat Matius dengan masyarakat Yahudi di Galilea dan Syria pada masa itu. Yesus mengecam kurangnya ketulusan dalam hubungan dengan Allah dan sesama. Yesus berbicara tentang kemunafikan untuk mereka pada masa itu dan kepada kita pada masa sekarang ini. Ayat 1 sampai 3. Kesalahan mendasar. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengajarkan, tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka katakan atau ajarkan. Saudara dan saudari, Yesus mengatakan itu kepada orang banyak, kepada para murid, dan mengkritik para ahli Taurat dan orang Farisi. Alasan Yesus mengecam mereka adalah keterputusan antara apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Mereka hanya berkata-kata tetapi tidak melakukan apa yang mereka katakan. Yesus mengetahui kuasa dan pengetahuan para ahli Taurat. Para ahli Taurat dan orang Farisi menduduki kursi Musa. Maka kamu harus melakukan apa yang mereka katakan, tetapi jangan mengikuti apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau khotbahkan. Lalu ayat 4-7. Kesalahan mendasar diwujudkan dengan cara yang beragam. Kesalahan mendasar mereka adalah hipokratis. Mereka hanya mengatakan atau mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Yesus menyebutkan contoh yang mengungkapkan hal itu. Beberapa ahli Taurat dan orang Farisi memberlakukan hukum yang berat kepada rakyat. Mereka memang sungguh paham hukum dengan baik.
tetapi mereka tidak mempraktekannya. Tidak juga mereka menggunakan pengetahuan mereka untuk mengurangi beban berat yang dipaksakan ke atas rakyat. Mereka melakukan segala sesuatu untuk dilihat dan dipuji orang. Mereka mengenakan pakaian khusus untuk berdoa. Mereka menyukai tempat yang terhormat dan disambut oleh banyak orang. Mereka ingin dipanggil guru atau rabi. Saudara dan saudari terkasih, mereka mewakili jenis masyarakat yang memelihara dan melegalkan perbedaan kelas sosial. Ayat 8-12. Bagaimana mengatasi kesalahan mendasar ini? Bagaimana seharusnya komunitas Kristen? Semua fungsi masyarakat harus dihayati ke dalam pelayanan. Yang terbesar di antara kamu harus menjadi pelayanmu. Kamu jangan disebut rabi atau guru atau tuan atau pembimbing, karena komunitas Yesus harus mengutamakan semangat persaudaraan, bukan perbedaan. Ini adalah hukum dasar. Kamu semua adalah saudara dan saudari. Roh persaudaraan berasal dari pengalaman bahwa Yesus adalah Bapa dan menjadikan kita semua sebagai saudara. Siapapun yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan siapapun yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Saudara dan saudari terkasih, kelompok orang Farisi. Kelompok orang Farisi lahir pada abad kedua sebelum Kristus dengan tujuan untuk memelihara hukum Allah dengan lebih sempurna, khususnya berkenaan dengan kekudusan. Mereka lebih terbuka terhadap hal yang baru daripada orang Saduki. Sebagai contoh, mereka menerima iman akan kebangkitan dan iman akan para malaikat, sesuatu yang tidak diterima oleh orang Saduki. Kehidupan orang Farisi adalah sebagai saksi dan teladan. Mereka berdoa dan menelaah hukum selama 8 jam sehari. Mereka bekerja 8 jam agar dapat bertahan hidup. Mereka mendedikasikan waktu 8 jam untuk beristirahat. Inilah sebabnya mereka dihormati. Dengan cara ini, mereka membantu orang untuk menjaga identitas mereka sendiri dan tidak kehilangan identitas itu dalam perjalanan berabad-abad lamanya. Mentalitas Farisik. Dalam perjalanan, orang-orang Farisi memegang kekuasaan dan tidak lagi mau mendengarkan suara rakyat. Dan mereka juga tidak menginginkan rakyat untuk berbicara. Saudara dan saudari, kata orang Farisi berarti berpisah. Ketaatan mereka terhadap hukum yang begitu ketat sehingga memisahkan diri mereka dari orang lain. Itulah sebabnya mengapa mereka disebut juga dipisahkan. Dari hal inilah muncul istilah mentalitas Farisik. Bagi orang yang bermentalitas Farisik, berpandangan bahwa mereka dapat mencapai keadilan melalui ketaatan yang kaku dan ketat kepada hukum. Umumnya mereka adalah orang yang takut, yang tidak memiliki keberanian untuk menanggung resiko akan kebebasan dan tanggung jawab. Mereka menyembunyikan diri di balik hukum dan kuasa. Ketika orang ini mendapatkan jabatan yang penting, mereka menjadi keras dan tidak peka, serta acuh tak acuh untuk menyembunyikan ketidaksempurnaan mereka sendiri. Rabi, pembimbing, guru, dan bapa. 4 sebutan atau gelar yang dilarang Yesus untuk digunakan. Pada zaman kita ini, para imam disebut bapa. Orang yang studi doktoral disebut doktor atau guru. Juga ada yang disebut direktur rohani. Orang yang menjadi pembimbing spiritual. Yang dilarang Yesus adalah jika sebutan atau gelar ini digunakan semata-mata untuk menegaskan posisi atau otoritas mereka. Jika gelar atau sebutan ini digunakan untuk merawat dan memperdalam semangat persaudaraan dan pelayanan, maka tidaklah akan dikritik oleh Yesus. Saudara dan saudari terkasih, pertanyaan refleksi bagi kita. Bagaimana dengan hidup kita masing-masing? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah
adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.